Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Waalaikumsalam. MIPA. Pergi ke laboratorium membawa jangka, mengukur bahan dengan teliti. Selamat datang di Prodi S1 Fisika, yuk gabung lewat jalur mandiri. Semoga Sobat MIPA dalam keadaan sehat dan penuh optimisme. Selamat datang di Mikrofon MIPA, kabar riset obrolan fun dan inspirasi. Bersama saya Guntoro, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas topik yang sedang hangat-hangatnya dan paling dicari-cari oleh adik-adik lulusan SMA sederajat nih, yaitu info penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di S1 Fisika FMIPA UNESA tahun 2026. Bagi kalian yang ingin menguasai sains, teknologi material, komputasi, instrumentasi, atau bercita-cita ingin jadi ilmuwan hebat, Prodi S1 Fisika UNESA adalah pilihan terbaik. Hari ini kita beruntung sekali karena sudah kedatangan langsung koordinator program studi S1 Fisika FMIPA UNESA, yaitu Bapak Prof. Dr. Munasir MSI. Selamat pagi Prof. Munasir, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Nah, Prof, sebelum kita bahas teknis pendaftaran jalur mandiri yang waktunya sudah sangat mepet ini, Prof, boleh dong berikan sedikit teaser atau gambaran umum mengapa adik-adik lulusan SMA atau SMK atau MA harus memilih S1 Fisika UNESA dan apa saja keunggulan dari prodi ini, Prof? Oke, baik Mas Guntoro. Jadi terima kasih waktunya untuk menyampaikan beberapa hal penting ya terkait dengan S1 Prodi Fisika di UNESA. Jadi pertanyaan bagus dari Mas Guntoro. Jadi S1 Fisika UNESA ini bukan hanya belajar rumus ya seperti di SMA dulu. Jadi barangkali kesannya hanya rumus-rumus begitu, tetapi ilmu fisika itu adalah sesungguhnya uh, induk dari sains dan teknologi yang berkembang pesat begitu. Jadi kalau kita dalami lebih lanjut, sebetulnya kalau kita uraikan begitu, cabang ilmu fisika itu cukup banyak sebetulnya. Jadi misalnya fisika material, fisika bumi dan lingkungan ya, fisika nuklir dan partikel, fisika optik dan fotonik, kemudian ada instrumentasi, astrofisika dan kosmologi, kemudian fisika nonlinier dan sistem kompleks, kemudian fisika atom dan molekuler, fisika energi, fisika medis dan biofisika, dan fisika pendidikan. Artinya fisika itu cukup banyak ya sebagai fundamental science itu cukup merupakan induk ya. Jadi sains dan teknologi yang sekarang berkembang pesat. Jadi sesungguhnya belajar fisika itu juga kita akan menguasai banyak hal ya yang fundamental tentunya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa cabang tadi itu kita akan paham bahwa fisika itu mempelajari hal yang sangat sederhana, misalnya hukum Newton dan sampai hal yang kompleks ya di sistem kosmologi dan seterusnya gitu. Jadi dan mempelajari hal yang sangat kecil, jadi atom bahkan inti atom atau partikel dan hingga yang sangat besar misalnya tentang sistem jagat raya misalnya tentang di astrofisika dan kosmologi. Dan juga fisika juga masuk di bidang taruh misalnya kita juga beririsan dengan ilmu-ilmu dasar yang lain misalnya kimia, biologi. Jadi kita juga ada kajian tentang fisika medis, biofisika dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat tadi sesungguhnya kalau kita sudah lulus dari fisika, setelah belajar fisika, kita bisa masuk beberapa bidang ilmu yang lain, bahkan di teknologinya ya. Jadi saya kira juga akan berpeluang untuk bisa masuk di beberapa lini industri ya yang sekarang ini mengembangkan teknologi yang canggih ya. Artinya sekarang itu. Saya kira itu ya. Jadi belajar fisika. Nah, untuk fisika UNESA sendiri bagaimana? Fisika UNESA juga mengembangkan hal itu dan kita juga didukung oleh dosen-dosen yang tentu lulusan dalam negeri dan luar negeri ya dengan kualifikasi doktor dan tentu punya pengalaman riset yang cukup mendalam di bidang itu gitu ya. Dan itu sebagai keunggulan dan kita juga punya beberapa laboratorium yang jadi supporting pengembangan
sains dan teknologi tentunya ya. Jadi, karena studi di, perguruan tinggi tentu kita tidak bisa hanya sekedar teori, kita juga harus didukung oleh lab-lab yang ya yang berkualifikasi ya, intinya yang lab-lab yang support dengan, bidang yang dikembangkan oleh, eee teman-teman dosen ya di prodi Hmm, fisika, gitu ya. oke. Saya kira Berarti itu ya salah satunya ya. berarti dari fasilitas, terus juga materi-materi yang dipelajari, terus juga dosen pengampunya juga sudah sangat luar Ya biasa betul ya, ya, Prof ya. jadi kan keunggulan itu bisa dari SDM-nya ya, Betul. SDM-nya kita sudah oke, kemudian, fasilitas pendukung terutama laboratorium, kemudian untuk ruang-ruang untuk diskusi dan seterusnya, dan tentu kita juga, eee, bicara keunggulan kita juga diakreditasi ya. Oh iya Jadi betul. prodi S1 Fisika itu secara nasional kita diakreditasi oleh Lamsama dan predikat kita unggul. Dan Wah. juga kita juga diakreditasi secara internasional oleh ASIIN ya. Jadi Hmm. kita 2 akreditasi di prodi S1 Fisika. Jadi secara administrasi, pengelolaan program studi, ya, kurikulum dan seterusnya, dan juga SDM, dan juga fasilitas itu saya kira sangat, baik ya karena sudah, dapat unggul dan terakreditasi internasional. Oke, baik. Jadi gitu Sobat MIPA. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Prof. Munasir bagaimana keunggulan-keunggulan dari prodi fisika mulai dari materi yang diajarkan, kemudian juga dari fasilitasnya, lalu juga akreditasinya. Itu sudah sangat menjanjikan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk daftar ke S1 Fisika UNESA. Nah, setelah tadi kita sudah membahas nih keunggulan-keunggulannya dari prodi S1 Fisika UNESA, lalu kita akan masuk ke menu utama kita, yaitu jalur mandiri. Saat ini per Juni 2026 UNESA sedang membuka jalur mandiri non-tes rapor. Mungkin dari Prof bisa dijelaskan secara umum gitu ya bagaimana proses seleksinya dari mandiri non-tes rapor ini, Prof. Oke, jadi, eee, jangan khawatir ya Mas Guntur ya. Jadi saya kira banyak, opsi untuk bisa masuk di prodi S1 Fisika. Setelah jalur nasional ya, kemudian kita ada jalur UNESA ya, jalur Oh, UNESA. Jadi kemarin kita ada jalur dengan nilai rapot ya. ya betul. Nah, kemudian sekarang kita buka lagi ada jalur, berbasis komputer ya, di ujiannya Oke, berbasis komputer. Tentu, eee, yang perlu disiapkan adalah ya belajar ya untuk betul betul. menyiapkan, tentu materi-materi ujian nanti yang pada umumnya tentang, fokus pada, eee, kemampuan fundamental IPA ya dan, Hmm, eee, apa, tidak terlalu sulit sebetulnya. Jadi artinya fundamental IPA dan logika biasanya ya. Jadi lebih banyak ke sana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan skolastik dari para calon begitu. Karena, eee, tentu kita juga ingin mendapatkan bibit yang baik ya. Jadi tentu jalur ujian ini, eee, harus dilakukan dengan baik. Artinya, teman-teman kalau bisa, ingin masuk di fisika melalui jalur ini ya disiapkan ya. Jadi itu, dan kemudian barangkali, ada timeline ya betul. jalur TMUBK 1 ya, Pak ya. ya tes masuk UNESA berbasis komputer Komputer. ini. Jadi, eee, i ada pendaftaran online ya, mulai dibuka tanggal 23, berarti Hari ini hari betul ini ya betul Bapak. sampai tanggal 2 Juli Juli. 2026, kemudian, pelaksanaannya sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli ya. Kemudian pengumuman kelulusannya 9 Juli, jadi sangat cepat ya ini. Wah. Kemudian, tentu juga ada masa sanggah nilai ya, Hmm. tanggal 9 sampai 13 Juli dengan kelulusan akhir tanggal 13 Juli. Jadi, eee, daftar ulangnya tanggal 10 sampai 14 Juli. Jadi saya kira itu beberapa informasi penting dan nanti selanjutnya bisa dilihat di websitenya Admisi UNESA ya untuk mengetahui, tanggal-tanggal penting ya terkait dengan ujian, UNESA berbasis komputer tahap 1. Oke, berarti yang TMUBK 1 ini dia berbasis komputer dan itu mulai dibuka hari ini ya Prof ya untuk Iya iya pendaftarannya Prof betul, ya. ya. Dan itu aku dengar-dengar juga katanya tidak ada wawancara lagi ya Prof ya. Jadi langsung hanya tes aja gitu Iya ya ya, Prof ya. tanpa wawancara. Jadi kita hanya, menseleksi berdasarkan hasil nilai ujian
Tulisnya saja tulis gitu ya Prof saja ya. ya. Berarti teman-teman hanya fokus saja ke tadi yang sudah dijelaskan materi-materinya itu. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu yang overthinking lagi gitu ya Prof ya untuk ke wawancaranya bagaimana gitu. Hanya fokus Ya. ke tulis by komputernya aja itu ya Prof ya. Ya, saya kira yang perlu disiapkan ya tadi ya. Ya, kira-kira eh, materi dasar ya saya kira Mhm. itu. Saya kira pelajaran-pelajaran di SMA terus tentang apa logika dan seterusnya itu kita pakai ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dan itu menjadi ukuran ya, ukuran untuk bisa diterima. Oke, informasi yang sangat lengkap dari Prof. Munasir. Terima kasih banyak Prof. sudah menjelaskan tadi dari keunggulan-keunggulan dari Prodi Fisika, terus juga ada jalur mandiri yang baik itu dari jalur rapor dan juga TMUBK 1. Sebelum kita mengakhiri sesi mikrofon kita hari ini, apakah ada tips khusus dari Prof. Munasir agar peluang adik-adik lolos di S1 Fisika UNESA jalur mandiri ini semakin besar Prof? Dan apa pesan penutup untuk memotivasi Sobat FMIPA yang ingin mendaftar? Ya, jadi yang utama ya sekali lagi yang perlu disiapkan agar adik-adik ini bisa lolos melalui jalur ujian tulis mandiri UNESA ini ya pertama harus dikuasai ya konsep-konsep dasar sains dan logika matematika itu yang fundamental. Nah, kemudian jangan ragu untuk bisa untuk masuk di S1 Fisika ya di prodi Fisika. Karena tadi kita sudah menyampaikan beberapa keunggulannya. Jadi setelah lulus dari fisika juga banyak peluang ya untuk meraih pekerjaan. Jadi baik di industri atau di badan usaha ya milik swasta maupun negara ya, atau industri yang berskala nasional maupun internasional banyak juga alumni kita yang masuk di situ dan juga banyak juga alumni kita yang dengan pengalamannya itu karena kuliah di fisika itu tidak hanya mempelajari sains atau ilmu fisika, tapi kita juga dibekali hal lain ya untuk bagaimana lulusan itu bisa kerja mandiri dan seterusnya. Sehingga lulusan kita juga banyak yang sebagai entrepreneur juga ya. Wah, Itu. oke. Oke, saya kira itu ya. Jadi siapkan konsep-konsep dasar sains, terutama yang ya fisika itu, kemudian logika matematika. Saya kira itu nanti yang akan banyak diujikan ya, karena dari kemampuan itu saya kira kita sudah bisa menilai calon mahasiswa atau calon ya masuk di fisika, calon mahasiswa masuk di fisika itu dengan nilai yang baik atau nanti akan bisa menguasai lah atau bisa lulus di program Amin, S1 amin, amin, fisika amin, begitu. amin. Oke, Oke. terima kasih. Oke, luar biasa teman-teman Sobat MIPA. Penjelasannya sudah sangat lengkap dan tadi juga ada kata-kata dari motivasi juga dari Prof. Munasir selaku korprodinya langsung dari S1 Fisika UNESA. Jadi teman-teman bisa dinota-nota tadi dari TMUBK 1 itu materinya seperti sains dan juga matematika itu perlu teman-teman pelajari lebih dalam lagi sebelum nanti teman-teman mempersiapkannya untuk tes TMUBK 1. Nah, jadi dari penjelasannya tadi, aku dan teman-teman semua ingin berterima kasih banyak karena Prof sudah meluangkan waktu hadir di studio mikrofon dan membagikan informasi berharga ini. Semoga S1 Fisika UNESA ini kedepannya bisa makin sukses ya Prof ya. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Oke, jadi Sobat FMIPA, tunggu apa lagi? Kesempatannya sudah terbuka lebar di depan mata. Ingat, walaupun jalur mandiri non-tes rapor sudah ditutup ya pada tanggal 22 Juni 2026 kemarin, tapi teman-teman masih ada jalur, yaitu jalur TMUBK 1 yang akan dibuka pada hari ini, yaitu pada tanggal 23 Juni 2026. Jadi, yuk langsung kunjungi laman resmi penerimaan mahasiswa baru UNESA dan pilih program studi S1 Fisika. Sebagai penutup, izinkan aku berbagi pantun lagi. Pergi ke toko membeli kain kasa untuk membungkus luka di tangan. Mari bergabung di S1 Fisika UNESA, raih prestasi, bentangkan masa depan. Jangan lupa pantau terus media sosial resmi FMIPA UNESA dan website Prodi S1 Fisika agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Saya Guntoro pamit undur diri. FMIPA, Kampus Konservasi, Tangguh Berprestasi. Jos, jos, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.